Keadaan kita mungkin terpaksa oleh keadaan, mindset kita berubah. Yang tadi kita olah menjadi baik untuk sinkron ke hati kita, tapi keadaan yang membuat kita menjadi mindset itu berubah-ubah. Nah, apa kira-kira yang membuat kita agar kita bisa mengelola mindset ini menjadi baik? Kira-kira itu, Ustaz. Terima kasih. Itu secara syariat betul. Mindset kita tuh bisa berubah karena keadaan. Secara syariat karena kita hidup. Tapi kalau secara hakikat, kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, sesesat apapun lingkunganmu, kau tak akan pernah terpengaruh. Ya, may yahdillahu fala mudhillalah. Jadi kalau Allah itu memberikan petunjuk, sesesat apapun lingkunganmu, itu tidak akan mempengaruhimu. Tapi satu catatannya, dikasih Allah petunjuk dulu di hati ini. Nah, yang masih abu-abu ini yang galak berubah karena keadaan. Abu-abu. Abu-abu itu antara putih sama hitam. Di dalam hati kita ini masih kelabu. Dikata ke putih pecah hitam, dikata ke hitam tapi cak muti-muti itu. Tidak jelas. Nah, yang model macam ini, keadaan hati yang abu-abu ini mudah dia tetap pengaruh keadaan. Nah, ini mindsetnya berubah. Tapi kalau dia mengatakan hitam, katakan hitam, putih, katakan putih, maka dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Yang memberikan petunjuk dalam dirinya itu Allah. Saya punya jemaah, Pak, bapaknya Germo di Kampung Baru, mahasiswa saya itu tuh. Dia cerita bapaknya Germo, banyak gundik-gundik ya. Dia tinggal di Kampung Baru itulah, tapi dia tidak pengaruh, jijik ya. Lihat keadaan seperti itu, akhirnya hijrah dia keluar dari Kampung Baru itu, ngekos sendirian. Dan kalau kita yang masih abu-abu nih pasti terpengaruh. Banyak gundik bapak yang tinggal milih baik. Tapi dia tidak terpengaruh dengan hal itu. Malah dia hijrah, dia tinggalkan tempat itu. Dan saya pun pernah ngisi ceramah di situ. Di masjid situ ada, Pak, di Kampung Baru itu ada masjid, Pak. Benar tak? Apa kami ini pura-pura tak tahu ini. Ada masjid, Pak, di Kampung Baru tuh ya, Pak Asroni. Biasanya Pol PP tahu gak lo ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngagek dicicipi di situ. Itu ada masjid, Pak. Baik, benar ya? Jadi suruh ceramah di situ. Waktu ceramah itu bulan suci Ramadan kalau tidak salah. Saya tanya sama murid, mana bibi-bibi? Oh, cuti Ustaz. Oh, ada cuti pula. Iya, suci Ramadan kan balik kampung kan. Sudahlah, alhamdulillah terjagalah kartu kita tadi ya. Pikiran kita tidak bagus tadi kan. Alhamdulillah, berarti Tuhan menjaga pikiran mata gitu. Ada minggu kedua apa ketiga gitu. Ceramah lagi di situ. Oh, banyak rupanya. Pas nak balik itu ditawari oleh cewek, Kak aja mampir. Ayolah jelas aja gitu. Lain kali gitu. Di situ, Pak, tempat yang kotor seperti itu. Tapi anak itu yang masih tidak terpengaruh. Nah, ada juga seorang pelacur. Pernah sempat berteman dengan saya, tapi dia terpelacur. Ya saya bilang begini, Mbak, apakah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih baik daripada ini? Dia bilang begini, kalau ada pekerjaan yang lebih baik dari sini, sudah lama saya berhenti. Tapi kalau saya berhenti, siapa yang akan biaya anak saya yang di Jawa, ibu saya yang ada di Jawa, dan mereka pun tak tahu pekerjaan saya apa. Tapi kalau Akang, ini panggilnya Akang, kalau bersedia mencukupi kebutuhan saya berhenti. Tapi sayang sekali, sayang 1000 kali sayang, saya sudah nikah.
Besar pahalanya tuh Pak. Kalau kita bisa menarik orang yang jahat, yang dalam keadaan situ, keluar dari lembah kotor seperti itu. Kau muliakan dia, kau didik dia, besar pahalanya. Jadi saya bilang, saya tidak bisa. Karena saya sudah beristri. Saya tidak mau mengkhianati istri saya. Mudah-mudahan nanti suatu saat engkau akan diberikan oleh Allah calon suami yang soleh, yang bisa mengangkat kehinaanmu itu di tempat yang mulia. Nah, dia pun tidak pernah punya niat dan tidak ada terlintas di hati dia punya cita-cita bakal jadi begini ceritanya. Dia sambil nangis tuh cerita. Jadi jangan kau mengira pelacur-pelacur di luar sana itu dia senang dengan profesi dia tuh. Dia tuh menderita, Pak. Nggak usah disiksa nanti setelah mati. Dia hidup saja tersiksa jiwa dia. Kalau bapak-bapak pernah ketemu sama pelacur, tersiksa. Saya itu sebenarnya Kang, tidak ada yang suka seperti ini. Tidak ada yang menikmati hidup seperti ini. Malu saya ini. Terlebih lagi malu kepada Allah. Nangis-nangis dia. Nggak tahu sekarang kemana bibi itu. Nah, jadi kita nggak boleh benci karena dia yang punya badan pun tak mampu. Jangan arogan, jangan sombong. Nah, maka mudah-mudahan dengan kejadian seperti itu kita jadi sadar bahwa yang menentukan hidup kita itu Allah, bukan kita. Jadi beruntunglah kalau kita ini ditakdirkan oleh Allah jadi orang baik. Maka kalau kita ada lihat orang yang belum baik, doakan, jangan dibenci. Kau tidak berhak membenci keadaan dia. Kenapa kau membenci keadaan dia? Berarti kau benci dengan perbuatan Allah. Nah, ini Pak yang kita takuti itu. Benar tak? Jadi kita tidak boleh merasa lebih baik. Jangankan kita merasa lebih baik dengan sesama manusia, kita pun tidak boleh merasa lebih baik daripada babi. Babi, Pak, itu nggak boleh merasa lebih baik. Karena sejahat-jahat babi itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Tidak boleh kamu memandang dia rendah. Tidak boleh kamu menghina dia. Karena sejahat-jahatnya babi itu ciptaan Allah. Apalagi kita menghina manusia. Nah, itulah akhlak tasawuf, Pak. Anda tahunya? Itu kadang saja sama kucing masih kurang aja, nginjak makan lempar. Lain kali kalau nginjak makan sama kucing yang lempar. Cing, sini cing. Makan kusuk-kusuk palanya. Muliakan dia itu ciptaan Allah, meong-meong itu. Sama monyet juga sama, tak boleh kamu memandang dengan sebelah mata monyet itu. Tahu monyet? Mentang-mentang monyet, tidak boleh Pak. Monyet itu semonyet-monyetnya monyet itu ciptaan Allah, tidak boleh. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kau pewaris iblis. Ada? Nah, sesama binatang pun tak boleh merasa diri lebih baik. Apalagi merasa lebih baik daripada orang manusia, itu tidak boleh. Itulah akhlak tasawuf tuh. Nah, kita belum terpakai ilmu itu. Kita masih meremehkan umang-umang, semut. Kita padahal itu ciptaan Allah. Lupa yang menciptakan semut itu siapa. Lupa kita yang menciptakan monyet itu siapa. Kau hina-hina monyet itu. Beruk tak boleh Pak. Tahu itu beruk. Tak boleh. Saya lihat di TikTok itu ada seekor induk monyet itu sama anaknya itu direndam-rendam oleh ibunya. Ternyata kok jahat betul monyet ini, pikir. Kenapa monyet ini seperti seolah-olah tidak mau lagi dengan anak, diuntal-untal di banyu. Ternyata begitu monyet itu bisa berenang, tidak lagi ibunya itu merendam anaknya ke banyu. Rupanya ibu monyet itu sedang mendidik anaknya belajar berenang. Namanya monyet Pak, dia berenang sehari tidak nyampe berapa menit. Jadi kita tuh yang kita manusia susah kan nak berenang kan.
Oh direndam sampai dia bisa berenang, baru diambil, dipeluknya, dicium-ciumnya. Nah itu binatang itu. Tajalinya Allah tampakkan saya. Oh ternyata ibu monyet ini pun punya nurani itu untuk mendidik anaknya bisa berenang. Kenapa? Kalau seekor monyet tidak bisa berenang, nanti kalau dalam keadaan darurat dia masuk ke air tidak bisa berenang, celaka anaknya itu monyet. Jadi kamu jangan galak memakai nama monyet untuk menghina orang. Kita ini sering memakai nama monyet, mempatenkan hinaan itu dengan kata-kata monyet. Nggak boleh. Nggak boleh itu monyet, beruk, kingkong, nggak boleh. Karena yang kau sebut itu adalah ciptaan Allah. Itu Pak Haji ya? Nah itu harus gitu tanpa kita sadari Pak. Kita sering memperlakukan seperti itu. Mindset tadi. Jangan. Kalau dia bilang kita monyet, kalau kita bukan merasa monyet, ngapa nak tersinggung? Yang tersinggung itu berarti dia merasa dia mau monyet. Kalau bukan, maaf saya bukan monyet, ngapa nak tersinggung? Kita kan sering tersinggung kalau dihina dengan kata-kata monyet. Monyet ini, beruk ini kata. Nah, jadi monyet sama beruk sedang bertengkar. Jadi tidak perlu kita balas. Kalau ada orang bilang kita monyet, kalau kita bukan merasa monyet, kenapa harus tersinggung? Nah ini mindset juga Pak. Kalau ada orang berkata buruk, jangan terpengaruh dengan perkataan buruknya sehingga kita jadi buruk. Kalau ada orang yang berkata buruk, menghina kita, tetaplah kita berkata yang baik. Karena perkataan buruk bagi dia itu pilihan dia, pilihan kita tetap yang terbaik. Jangan sama-sama hina kita di depan orang. Setidak-tidaknya diam. Diam bukan berarti takut, tapi diam itu ada meminimalis dosa. Gitu Pak. Saya pernah diludahi orang, saya tidak balas ludah. Saya tidak membalas ludah. Kalau saya membalas dengan ludah berarti sama saja kita sama dia. Jadi saya tidak pernah membalas. Biarlah ludah dia itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Nah kira-kira begitulah.